Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada episode kali ini kami akan menghadirkan informasi mengenai osteoporosis. Mau tahu penjelasan lengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan osteoporosis? Osteoporosis adalah berkurangnya massa tulang dan terjadinya pengeroposan dan terjadinya perubahan dari struktur daripada tulang sehingga tulang rapuh dan mudah patah. Tulang osteoporosis itu bisa kita nilai dari kepadatan tulangnya menggunakan alat bone mineral density. Bila hasilnya minus 2,5 dikatakan osteoporosis, bila nilainya minus 25 sampai minus 1 itu disebut dengan osteoporosis dini, sedangkan minus 1 sampai 1 itu dikatakan normal. Apa penyebab osteoporosis? Osteoporosis itu penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu osteoporosis karena primary dan karena secondary. Osteoporosis yang primary dibagi menjadi dua lagi, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Osteoporosis primer tipe 1 atau disebut juga dengan osteoporosis karena menopause, di mana di sini terjadi gangguan daripada hormon estrogen. Biasanya terjadi pada wanita yang sudah menopause. Osteoporosis primer tipe 2 atau disebut juga dengan osteoporosis senile, yaitu osteoporosis yang disebabkan karena asupan kalsium dan vitamin D-nya berkurang. Biasa terjadi pada orang-orang tua yang sudah mengalami gangguan penyerapan di bidang ususnya. Kemudian osteoporosis sekunder yaitu osteoporosis yang disebabkan karena terjadinya kelainan atau terjadinya operasi pada pasien. Contohnya operasi pengangkatan ginjal atau pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau gagal ginjal sehingga penyerapan vitamin D dan kalsiumnya berkurang, atau pasien dengan orang yang berkonsumsi alkohol, meminum soda ataupun rokok berat sehingga asupan daripada kalsium dan vitamin D-nya berkurang sehingga menyebabkan terjadinya osteoporosis. Adakah gejala awal seseorang mengetahui terkena osteoporosis? Osteoporosis merupakan penyakit yang tidak bergejala. Oleh karena itu osteoporosis sering disebut dengan penyakit tanpa gejala atau penyakit pencuri. Kenapa? Karena osteoporosis baru menimbulkan keluhan ketika terjadi misalnya patah tulang. Siapa saja yang rentan terkena osteoporosis? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pernah melakukan suatu survei pada 86.000 masyarakat tentang osteoporosis. Didapatkan 41% di atas 55 tahun mengalami osteoporosis dini. Sedangkan pada wanita antara umur 50 sampai 70 tahun terjadi osteoporosis itu sebanyak 23%. Sedangkan wanita yang mengalami osteoporosis di atas 70 tahun itu sebanyak 60%. Sedangkan pada laki-laki diteliti umur 50 sampai 70 tahun mengalami osteoporosis sebanyak 23%. Sedangkan di atas 70% mengalami osteoporosis sebanyak 38%. Kapan waktu yang tepat konsultasi dan pengobatan terkait osteoporosis? Jadi waktu yang tepat untuk berobat adalah alangkah baiknya untuk laki-laki dan perempuan di atas umur 50 tahun sudah melakukan pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mineral density. Bila terindikasi terjadinya pengeroposan dini atau terdapat pengeroposan tulang, barulah kita melakukan terapi pemberian kalsium dan vitamin D dan melakukan exercise. Pasien yang sudah terdiagnosa mengalami osteoporosis dapat kita berikan kalsium yaitu sebanyak 1.200 mg per hari. Kemudian dapat juga kita berikan vitamin D sebanyak 400 sampai 800 international unit. Kemudian pasien disarankan untuk exercise yaitu body weight exercise, bisa menggunakan kekuatan badan. Jadi pasien disarankan untuk berjalan setiap hari 20 sampai 40 menit 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kemudian pasien disarankan untuk merubah pola makannya menjadi lebih baik, menghindari makan makanan yang beralkohol, menghindari merokok dan menghindari minum-minuman yang bersoda. Kemudian berjemur di sinar matahari 5 sampai 10 menit seminggu 3 sampai 4 kali untuk mengaktifkan vitamin D. Kemudian banyak melakukan olahraga, yaitu olahraga yang menguatkan otot-otot paha dan punggung supaya kita mendapatkan keseimbangan dari dalam tubuh dan tidak mudah patah. Kondisi tubuh yang sudah memasuki usia di atas 50 tahun menjadi perhatian untuk kita semua.
Pemeriksaan yang rutin dapat membantu mendeteksi kesehatan Anda. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di HSSE Corner episode berikutnya.